Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Di pertemuan pengantar ekonomi makro ini, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sangat berpengaruh ya di sini di perekonomian 3 sektor. Jadi perekonomian itu kan ada 2 sektor, ada 3 sektor, ada 4 sektor ya, yang sudah semuanya kita bahas kemarin-kemarin ya. Masih ingat semuanya ya, 2 sektor itu apa saja? Ada rumah tangga, masyarakat, kemudian ada perusahaan. Jadi tidak ada campur tangan dengan pemerintah. Kemudian perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor itu antara rumah tangga, perusahaan, dan ada pemerintah ya. Jadi ada campur tangan pemerintah, maka pendapatannya akan menjadi Y sama dengan 11 plus G. Kemudian ada perekonomian terbuka atau yang dikenal dengan perekonomian 4 sektor. Yang mana perekonomian ini sudah ada kegiatan perdagangan internasionalnya. Makanya di situ ada kegiatan ekspor impor ya, ekspor impor, maka pendapatan itu adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor dan dikurangi dengan impor. Begitu ya, masih ingat semuanya. Kemudian kenapa dengan adanya kebijakan fiskal? Apakah perlu kebijakan fiskal? Apakah perlu adanya kebijakan moneter? Nah, di sini ya. Di dalam suatu perekonomian negara untuk menjaga kestabilan perekonomian, maka di sini dibutuhkan namanya kebijakan ya. Pemerintah memberikan kebijakan, ada 2 macam kebijakannya. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini menitikberatkan pada pengeluaran pemerintah dan juga pendapatan pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter itu adalah kebijakan dari pemerintah yang menitikberatkan untuk peredaran uang yang beredar di masyarakat. Berapa banyaknya yang uang yang beredar di masyarakat itu harus dibantu oleh pemerintah, gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi. Saya share terlebih dahulu untuk materinya. Ya, ini kebijakan fiskal yang akan kita bahas di sini, di mana tadi sudah saya sedikit menyinggung ya, bahwa di dalam kebijakan fiskal itu ada namanya pengeluaran dan pemasukan. Nah, kebijakan fiskal ini dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara atau yang dikenal dengan APBN ya. Dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya suatu perekonomian. Nah, APBN itu tadi kan ada penerimaan dan juga ada pengeluaran. Dari mana sih penerimaannya? Dari mana pengeluarannya? Kita akan lanjut ya ke di sini. Sebelumnya ada di sini ada biaya transfer pemerintah. Biaya transfer pemerintah itu berisi pengeluaran pemerintah seperti pembayaran beasiswa pada mahasiswa yang berpotensi akademik yang bagus, kemudian mahasiswa itu tidak mampu tetapi dia mempunyai keahlian yang lebih seperti dia atlet gitu, tapi dia tidak mampu, makanya akan dibantu oleh pemerintah. Kemudian ada bantuan bencana alam dan lain sebagainya ya. Nah, di sini semuanya itu adalah pengaruh sekali di pendapatan nasional. Nah, tadi sudah disinggung bahwa di kebijakan fiskal itu ada pos-pos untuk sisi pengeluaran dan juga pemasukan. Jadi sisi pengeluaran itu ada 3. Ya, sisi pengeluaran di kebijakan fiskal itu ada 3. Ada G, W, dan TM. G-nya itu adalah belanja pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa berupa barang dan jasa. Nah, kemudian ada gaji pegawai, ya. Kemudian ada juga subsidi atau di sini transfer payment ya TR. Jadi ada 3, jangan lupa ya.
Kemudian di sisi pendapatan untuk APBN ini ada 4. Jadi mana saja? 1 dari pajak, 2 ada kredit likuiditas bank sentral atau disingkat dengan U. Ya, U itu adalah kredit likuiditas. Kemudian ada pinjaman. Pinjaman itu ada 2 macam. Ada pinjaman dalam negeri atau B dan pinjaman dari luar negeri atau F. Ya, mudah diingat ya. Kalau pengeluaran itu tadi ada 3, kalau pemasukan ada 4. Oke, lanjut ya. Nah, suatu perekonomian itu kondisinya ada 3. Perekonomian itu ada yang bisa dikatakan defisit, ada surplus, ada berimbang. Kalau pengeluaran itu melebihi pemasukan, artinya akan terjadi defisit anggaran. Kalau pemasukannya hanya berasal dari pajak saja, kalau pemasukannya hanya pajak saja, TX, ya. Kalau pengeluaran itu ada GWTR, ternyata pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, maka dikatakan kondisi defisit. Anggaran belanja itu defisit karena pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukannya. Kemudian kalau pengeluarannya itu lebih kecil daripada pemasukan. Jadi pemasukan tadi dari pajak. Ternyata pemasukannya itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi anggaran yang surplus. Sangat bagus sekali ya kalau suatu negara itu dapat minus pengeluaran yang penting saja. Kalau nggak penting nggak bisa dikeluarkan. Ini kondisi yang seperti ini surplus, artinya negara itu di APBN-nya itu bisa melakukan tabungan ya, untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Jangan banyak melakukan hutang. Kemudian kondisi anggaran itu dikatakan berimbang apabila pemasukan itu digunakan untuk pengeluaran setara, seimbang, ya sama. Maka di sini dikatakan anggaran belanja dalam keadaan seimbang atau berimbang. Bisa ditangkap ya? Oke. Kalau tadi pemasukannya kan hanya dari pajak, ternyata sekarang pemasukannya itu ada tambahan dari kredit likuiditas dari bank sentral. Ini ada B. Kalau mendapatkan tambahan dari bank, kemudian seperti tadi ya, kalau di pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, maka dikatakan defisit anggaran dan seterusnya ya. Gitu. Dan selanjutnya ya, di sini ada U ya. Ya seperti itu tadi, kalau pengeluaran ya, kalau kita itu menggambarkan pendapatan kita sendiri. Kalau pendapatan kita itu 1 juta, pendapatannya 1 juta, tetapi pengeluaran kita ternyata itu melebihi 1 juta, maka akan timbullah anggaran kita yang sangat defisit. Kita akan mendapatkan uang dari mana untuk menutup kebutuhan kita, ya, maka akan timbullah namanya hutang. Begitu ya. Oke, nanti di sini ada tentang pajak. Pajak itu apa gitu ya? Pajak itu adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh para wajib pajak. Untuk siapa? Untuk pemerintah. Pemerintahnya nanti untuk apa? Nah, pemerintah itu mempunyai tujuan akan membangun baik itu infrastruktur, kemudian untuk pemberdayaan sumber daya yang lain-lain ya. Nah, itu didapat dari pajak. Gitu ya. Kemudian untuk pajak itu ada 2 macam. Ada pajak yang namanya objektif, ada yang namanya pajak subjektif. Ya. Pajak objektif itu dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi. Misalnya ada PPN, maksudnya ada, oh ini ada PPN, itu adalah objeknya.
Kalau subjeknya siapa sih? Subjeknya adalah mereka yang mampu membayar pajak. Orang yang dikatakan mampu adalah orang wajib pajak yang memiliki kemampuan untuk membayarnya karena dia memiliki harta yang dikenakan pajak atas barang tersebut. Contohnya rumah, tanah, kendaraan. Nah, itu adalah barang-barang yang dikenai pajak. Nah, untuk tarifnya ya, tarif pajak itu ada 3 macam di sini. Nah, oke. Sebelumnya kita akan tahu tentang pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung, di mana pajak yang beban pajaknya itu tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Ya, dia harus membayarnya sendiri, gitu ya. Contohnya PPh, kemudian ada PPP. Maka yang mempunyai lahan itu, kalau di PPP ya, mempunyai lahan, mempunyai bangunan, yang digunakan adalah yang mempunyai lahan tersebut ya. Itu namanya pajak langsung yang tidak bisa diwakilkan. Nah, pajak ini ada namanya tidak langsung, yang mana pajak yang bebannya itu bisa digeser atau dipindahkan ke pajak-pajak lainnya. Contohnya pajak penjualan, penjualannya sudah beralih ke si A, maka si A ini tadi membayar pajak atas nama B, itu ada pajak tidak langsung. Tarif pajak itu ada 3 macam, ya. Ada namanya ada bersifat nominal dan juga persentase. Ya, ini nominal berupa uang, kemudian ada berapa persen pajaknya. Kalau kita ngomongin berapa persen, misalnya kita akan meminjam uang ke bank, untuk modal usaha kita, maka bank akan mengeluarkan dalam bentuk persentase. Sekarang kan naikkan bunga, itu adalah kenaikan bunga sekian persen, itu dalam bentuk persen. Nah, pajak nominal itu kita biasanya itu dalam bentuk uang, besarnya uang. Berapa sih pajak kendaraan motor merek yang kita pakai gitu ya, yang kita pakai. Oh, ya di situ udah ada daftar nominalnya. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, bentuk pajak di sini dia disesuaikan karena pendapatan. Kalau pajaknya itu turun pada saat pendapatan naik. Pada saat pendapatan kita naik, malah pajaknya turun. Itu namanya regresif. Ya. Nah, yang proporsional itu di mana pajak itu tetap pada saat pendapatan itu nggak ada pengaruhnya. Jadi pada saat pendapatan itu naik ataupun turun, maka pajaknya itu tetap. Itu namanya proporsional. Gitu. Kemudian gini, ada namanya pajak progresif. Progresif di mana persentase pajak itu naik ketika pendapatan ikut naik. Ya, kalau tadi yang regresif kebalikannya ya, berlawanan di mana pada saat pendapatan naik, mana pajaknya turun. Itu kalau di progresif pendapatan naik, maka pajaknya juga ikut naik. Begitu. Di sini ada pendekatan secara grafik untuk perekonomian 3 sektor tadi ya. Perekonomian 3 sektor tadi berarti ada C, I, ada G. Ya. Kemudian kalau bicara ke kebijakan fiskal itu berarti ada namanya permintaan agregat. Ya, kemarin kita udah membahas ya, ada permintaan agregat, penawaran agregat, di mana di agregat ini juga ada tiga sektor. Di sini ada konsumsi, ada saving, ada pajak. Ya, jadi ternyata antara pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat itu sama, harus seimbang. Ya, maka dapat dirumuskan bahwa Y itu sama dengan AE. Ya. Ini rumus daripada pendapatan yang sudah dihafal semuanya ya. Pendapatan
pendapatan nasional untuk 3 sektor itu ada CIG. Ya. Yang di bawah ini adalah rumus fungsi konsumsi. Kalau fungsi konsumsinya dirumuskan C sama dengan A plus BYD, maka savingnya adalah kebalikannya. Maka harusnya begini, saving adalah negatif A. Negatif A plus 1 min B dalam kurung YD. YD itu apa? YD adalah pendapatan disposable. Ya. Ingat ya, YD adalah pendapatan disposable. Yang rumusnya Y min T. Oke, lanjut ya. Tadi udah disinggung lagi kan? Masih ingat kan? Y antara pengeluaran agregat dengan pendapatan itu sama. Kalau udah sama, berarti di sini ada kesamaan, perimbangan ya. Kita lanjut ke rumusnya. Nah, di sini. Y sama dengan AE. Kita masukkan Y-nya. Y tadi adalah C plus I plus G. Ya, sama dengan C plus S plus T. Kita buang variabel yang sama, C-nya kita buang, sehingga didapatkan I plus G sama dengan S plus T. Ya. Nah, setelah kita dapatkan I plus G sama dengan ST, ternyata I plus G itu adalah suntikan atau injeksi. Antara suntikan dengan bocoran harus seimbang. Nah, di mana bocoran itu didapatkan dari tabungan dan pajak. Lalu sama kalau yang didapatkan tadi ternyata di perekonomian negara terjadi suatu konflik ya. Kalau ada yang namanya korupsi di sini. Didapat dari mana? Dari pajak misalnya ya. Ini pajaknya di sini dipakai orang-orang yang tak bertanggung jawab. Maka pendapatan dari pajak itu sangat kecil. Sedangkan antara investasi dengan antara I dan G untuk pengeluaran pemerintah itu harus saat ini banyak. Tetapi uang yang masuk dari pajak itu sangat sedikit. Bahkan nyaris dipermainkan yang nggak benar. Maka di sini antara suntikan dan bocoran itu tidak akan seimbang. Ya jelas ya. Jadi kondisi perekonomian negara akan terganggu apabila suatu kondisi itu tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukannya. Sedangkan pemasukan di sini didapatkan dari pajak, dari tabungan, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang efek pajak ya terhadap konsumsi. Pajak itu akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah T-nya mau berapa? Ya, tadi udah disinggung Y, D sama dengan Y min T. Kalau ada pajak maka akan mengurangi pendapatan seseorang. Jelas ya? Oke, kalau YD-nya turun, konsumsi dan tabungan juga ikut turun. Ini saya berikan contoh. Untuk fungsi konsumsi ada 90 plus 0,75 YD. Kemudian diketahui investasi sektor perusahaan atau I di sini I 120 triliun, G-nya 60 triliun. Kemudian di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama belum dikenakan pajak. Keadaan kedua pajaknya sudah menjadi 40 triliun. Ya. Yang kondisi pertama, ketika pendapatan nasionalnya itu dimulai dari 0, konsumsinya itu 90 triliun. Ya. Kemudian pada saat pendapatan nasionalnya naik 240 triliun, kemudian naik lagi menjadi 480 triliun dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ada gambaran ya, apa saja sih yang variabel yang akan kita hitung. Pertanyaannya berapakah YD, C, dan S. Nah, dari yang diketahui itu kita sudah ada gambaran ya. Kalau C-nya itu 90 plus 0,75 YD, maka S-nya berapa?
S-nya adalah min 90 plus 0,25 Y. Ya. Nah, yang diketahui apa saja? Oh, ada I. I sudah ada, G-nya sudah ada. Jadi pendapatan nasionalnya itu tadi dimulai dari 0. Ya, dari 0 kemudian naik jadi 240, naik lagi. Kelipatannya lagi 480, kemudian ditambahkan lagi pendapatannya jadi 720 dan seterusnya ya. Jadi kenaikan pendapatan setiap bulannya itu naik menjadi 240 ditambahin seperti itu ya. Oke, kita jawab mulai dari sini. Nah, ini ada kondisi pertama atau bagian pertama, di mana bagian pertama ini pajaknya adalah 0. Ya. Dengan pendapatannya dari 0, 240, 480, 720 dan seterusnya ya. Kemudian pajaknya tadi 0, JD-nya berapa? JD tadi adalah Y min T. Tinggal masukkan aja. Oke, C-nya berapa tadi? 90 plus 0,75 YD. Ya, maka tinggal dimasukkan saja. Itu S-nya berapa? S-nya tadi min 90 plus 0,25 Y. Tinggal dimasukkan. Nah, didapatkan hasil yang seperti itu. Pada bagian yang kedua, pajaknya sudah ada 40 triliun. Pajaknya 40 triliun. Ya, pajak tetapnya, pajak tetap. Pada keadaan kondisi pendapatan mau naik, mau turun, tapi pajaknya sebesar 40 triliun. Ya. Nah, setelah diperhitungkan hasilnya seperti itu. Kita melihat ya, di sini ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi, di sini ada ekspansi, seimbang, dan ada kontraksi. Pada keadaan ekspansi, yang mana ekspansi itu pendapatan agregat ya, pengeluaran agregat atau AE. AE-nya itu mengalami kenaikan, di mana pendapatannya itu 0 tadi ya, pendapatan awal itu 0, ternyata di AE itu ada 240. Nah, di sini bisa dilihat dengan kondisi yang seperti ini sangat bagus sekali, maka bisa dikatakan untuk ekspansi, untuk pendapatan kondisi anggaran belanjanya sudah surplus ya, karena ada penambahan yang cukup berarti. Kemudian di sini ada kondisi seimbang, di mana pendapatan nasional itu sama dengan pengeluaran agregat ya, 960. Nah, ini adalah kondisi yang seimbang. Kondisi yang selanjutnya di sini ada kontraksi, di mana kontraksi itu pendapatan nasionalnya itu ternyata lebih besar daripada pengeluaran agregat. Nah, ini kondisi yang kontraksi ya, tidak seimbang di sini. Kontraksi, di mana pendapatan yang didapatkan dari pengeluaran agregat C plus tadi ya, ada S plus T yang bocoran tadi, itu ternyata lebih kecil hasilnya. Maka di sini kondisinya kontraksi. Nah, ini harus segera diperbaharui ya, harus segera dikondisikan untuk pendapatannya. Ya, kalau ini berlanjut maka kondisinya akan berlawanan dengan stabilitas nasional ya. Ini tadi sudah ada. Oke, ini lanjut. Ini adalah grafiknya. Grafiknya di sini yang atas adalah ada 2 pendekatan ya. Ada penawaran dan permintaan agregat. Yang bawahnya adalah suntikan dan bocoran. Untuk garis tegak sebelah kiri itu adalah untuk konsumsi, investasi, saving ya, dan ada government. Kemudian di situ ada yang garis horizontalnya ada pendapatan nasional. Kita bisa melihat untuk pensuntikan dan bocoran itu tidak bisa dijadikan satu. Jadi karena saving maka harus di bawah karena di situ ada tanda negatifnya. Dan di situ ada garis yang selalu tetap terus ya antara I dan G. Berapapun pendapatannya antara I dan G itu akan selalu tetap. Itu namanya tadi ada suntikan. Ya, nah untuk bocoran
itu ada S plus T-nya. Di situ akan naik terus. Jadi tanda negatif, dia akan naik terus. Kita akan mengikuti dari angka yang sudah ada. Nah, di sini ya, S plus T-nya. Nah, seperti itu, dia dimulai dari negatif. Kalau I dan G itu akan tetap 180 meskipun di situ pendapatannya mengalami kenaikan ataupun penurunan, maka I dan G itu akan selalu stabil terus ya. Oke, lanjut. Ini adalah evaluasi yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, latihan di rumah. Mudah ya, nggak terlalu rumit. Kemudian di sini kalian harus menggambarkan atau melukiskan kondisi keseimbangannya. Kemudian pertanyaan kedua, berikan alasan mengapa terjadi pajak regresif. Oke, mudah sekali ya. Oke, itu materi kali ini tentang kebijakan fiskal. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, bisa menambah pengetahuan dan lebih paham lagi ya untuk kebijakan fiskal. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ini kurang maksimal ya. Saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.